dulu aku pernah bodoh. Aku pernah pacaran dan kena physical abusive, jadi kayak cemburunya berlebihan, ternyata dia temperamen, aku ditampar gitu, diturunin di jalan. Jadi dan waktu itu aku ngerasa kayaknya, oh gue ngelakuin ini karena gue salah. Kalau toxic relationship kamu belum ada, kalau toxic friendship udah ada. Mungkin ini adalah cerita yang baru di sini aku ceritain. Tisu. Biasanya itu begitu, enggak. Hai sahabat Daihatsu, ketemu lagi sama aku Erika Karlina di acara yang paling fresh, Sahabat Talks bersama sahabat saya Kiki Saputri. Yeay! Kita akan mengupas tuntas soal Kiki Saputri. Aku mau dikupas, diulek aja boleh nggak? Hari ini aku senang banget ada Kiki. Karena Makasih. aku mau ngebahas sesuatu yang Kiki nggak takut kayaknya kalau ngebahas ini ya. Apa tuh? Jangan langsung gitu-gituin dong, Enggak ternyata dong. takut nanti. Ternyata ada takutnya? Ada pasti, harus pasti ada. ya. Selain takut dengan Tuhan ya. Tapi lebih banyak nekatnya sih Lebih sebenarnya. Iya. Sama menteri enggak dong ya? Kayaknya menteri yang takut sama aku. Takut di roasting. Takut di roasting. Tolong ya, Sasu, tenang ya. Sasu. Dengar-dengar Kiki ini mau pindah haluan menjadi menteri. Bener atau enggak sih? Atau cuman gosip ataukah? Wow. Kasih tahu dong. Tapi kalau emang benar terjadi keren sih. Dari pelawak langsung ke menteri ya. Iya. Gitu. Tapi itu Iya benar. itu kan tidak mungkin terjadi. Oh mungkin aja ya. Tapi aku tidak inginkan itu sekarang. Kenapa tuh? Karena aku sekarang masih pengen jadi istri menteri. Wah. Lebih gampang dong. Lebih gampang, Lebih benar-benar. mungkin. Karena aku sempat mikir, aku kan ngikutin kamu juga ya. Kamu adalah sosok perempuan yang pemberani. Itu udah persyaratan untuk menjadi menteri itu udah ada tuh. Ada tuh berani. Berani speak up juga ya kan. Berani dihujat juga. Enggak kalau ngehujat dong. Berani dihujat. Oh berani dihujat Iya. Berani berkomentar juga. Betul. Ya kan. Ada bagian-bagian Kiki Nachuanya juga. Kiki Wah. Sihab ya. Kiki Asya. Berarti lebih memilih menjadi istri menteri. Sekarang ini. Buat sekarang ini aku lebih milih jadi istri menteri sebenarnya. kalau misalnya nanti one day kita nggak tahu ya 2 tahun, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi gitu kan. Tiba-tiba Kiki dipilih nih menjadi perwakilan perempuan, menteri wanita. Wow, amin. Kira-kira mau jadi menteri yang seperti apa? Tapi nanti ya, ini kita ya, berandai-andai aja ya. berandai-andai dulu ya. Yang kayak gimana sih? Kayaknya aku kan ada banyak tuh sekarang menteri perempuan juga ya, kayak ada Bu Retno, Bu Sri Mulyani. Aku kayaknya pengen jadi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Keren banget. Keren banget. Boleh kasih tepuk tangan dulu. Luar biasa. Kenapa? Ada alasannya nggak kenapa memilih itu? Karena kayaknya karena mungkin aku salah satu orang yang tertarik di bidang itu. Sebagai perempuan pastinya aku juga pengen memberdayakan perempuan-perempuan lainnya, juga mengencourage perempuan Indonesia apa yang bisa mereka berikan. Dan juga perlindungan terhadap anak. Yang mungkin juga banyak sekarang kasus-kasus pembulian terhadap anak, pelecehan terhadap anak dan perempuan. Iya, dan kalau boleh dikasih tahu lumayan agak susah ya, maksudnya cari jalan keluarnya belum nemu nih kayaknya supaya tidak terjadi terus. Makin banyak lagi kasus-kasusnya. Enggak, soalnya kan aku tanya, kalau Menteri Keuangan kamu pasti tahu. Tahu. Siapa? Aduh. Tadi aku sebutin ibu-ibu. Ibu Sri Mulyani. Iya. Dulu yang viral. Bu Retno tuh yang luar negeri Menlu. ya. Terus yang viral Menteri Perikanan dan Kelautan. Bu Sri. Bukan dong, salah. Bu Susi. Jangan hujat aku. Gak apa-apa, Bu Susi. Bu Susi, kok Bu Sri sih Nah, ya Bu kalau Susi. Menteri Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak siapa? Nah, kan? Iya. Berarti bener loh, setelah Kiki nanya kayak gini kan artinya pengetahuan aku tentang politik, pengetahuan aku tentang menteri kan nggak sebagus Kiki ya. Kiki kan berarti pengetahuan tentang politiknya luas, makanya berani untuk merosting para pejabat-pejabat itu, ya kan? Itu lebih ke kayak karena pekerjaan aja ya. Tuntutan ya? Kamu kan model, kamu harus tahu fashion. Iya, betul. Aku yang nggak tahu fashion, karena aku berkecimpung roasting pejabat, jadi aku harus tahu pejabat-pejabat siapa aja. Mau nggak mau cari tahu dulu ya. Iya, jadi kamu nggak salah. Oke. Terima kasih loh Ki. Ibu I Gusti Ayu. Bu I Gusti Ayu. Bintang, Salam kenal iya. Ibu. Iya. Nanti siapa tahu kamu di-hire jadi staff sus beliau. Iya boleh. Iya, Tapi kan? nanti dulu ya. Tunggu mental saya sekuat dia. Saya belum siap. Tapi kita bahas soal yang tadi, pengetahuan kamu soal politik. Ya, yang mau nggak mau deh kamu jadi bisa baca nih
mereka-mereka ini mungkin masa lalunya atau bagaimananya gitu loh. Kamu ada rasa ketakutan gak sih kayak ngebahas atau mungkin pernah ngerasa bersalah, aduh masa lalu dia gue bahas-bahas lagi di sini? Aku pernah ngobrol sama Najwa Shihab. Ya, kalau rasa takut adalah rasa yang paling penting dimiliki sama setiap orang. Karena dengan rasa takut itu kita jadi bisa tahu nih, kita bisa mengukur batasan kita sampai mana. Dengan rasa takut kan, kalau gue ngomong kayak gini, kira-kira gimana? Ada rasa takut. Kalau gue bersikap seperti ini, kira-kira akan menimbulkan efek yang kayak gimana? Kalau kita nggak ada takut, kita akan loss, gitu. Tapi kalau ditanya apa ya? Kenapa tetap mau ngejalanin ini? Ya karena balik lagi. Pertama aku suka menjadi bagian yang bisa menghibur orang. Kedua, aku suka menjadi bagian yang bisa mewakilkan suara rakyat. Keren banget. Itu ini dibalik seorang Kiki Saputri loh ya. Kan jarang-jarang kita ngelihat Kiki Saputri ngobrolnya serius ini ya. Kerasukan Dian Sastro. Iya. Keren loh. Tanpa disadari kamu punya pemikiran seperti itu loh. Luar biasa. Iya, karena bagi kita perempuan peduli dengan terus aku juga stand up komedian, apa yang bisa kita lakukan hal kecil ya udah paling itu. Iya. Hal kecil tapi berpengaruh juga besar nanti untuk masyarakat juga ya. Pengen aja aku kayak kamu. Kenapa? Kayak foto-foto. Iya. Merepresentasikan perempuan-perempuan cantik Indonesia yang juga smart pastinya. Aduh, amin. Gitu. Tapi kan karena tinggi badan kurang. Tapi kan ada plus minus ya kan. Iya. Pengetahuan aku tidak seluas kamu. Belum. Karena ya. aku belajar. Emang ada tujuan ke sana sih. Aku baru belajar semalam. Tapi Kiki, kalau Kiki kan punya kebiasaan roasting ya para pejabat-pejabat ini. One day, lagi-lagi biasa kan omongan adalah doa ya, kita aminin aja. Lagi-lagi one day kalau misalnya kamu akan menjadi menteri suatu saat nanti ya. Dan kamu harus di roasting oleh teman-teman kamu para komika-komika. Gimana tuh? Apa kamu siap? Kalau ya harus siap. Harus siap ya. Balik lagi, wakil rakyat harus siap mendengar suara rakyat. Tapi balik apa ya? Kalau menurut Kiki, kenapa Kiki merasa sekarang sangat beruntung bisa dikenal sebagai orang yang biasanya merosting pejabat. Nah, kita boleh menyuarakan suara kita karena setiap warga negara punya kebebasan berpendapat yang sama, tapi dengan etikanya masing-masing gitu. Jadi siapapun bebas berpendapat, mengeluarkan statementnya. Kiki pun siap mendengarkan, nggak usah jadi menteri, sekarang juga siap kita sebagai entertain siap dihujat, siap mendengarkan. Gini dong Kak. Kak Kiki kayaknya kamu lebih cantik deh kayak gini, atau kayak jelek banget lu, enakan mana? Iya benar. Gitu, Iya segala sesuatu ada resikonya berarti ya, kita harus siap menerimanya. Tapi kita akan lebih siap menerima kalau dengan penyampaian yang baik. Betul, keren banget. Tapi kalau misalnya ngomongin roasting, aku penasaran ya, karena kalau yang aku tonton kan yang biasa kamu roasting itu ya kadang perempuan, menteri-menteri wanitanya, terus juga ada menteri laki-lakinya. Itu ada perbedaan sendiri nggak sih? Oh, kalau ke perempuan lebih kayak aduh harus jaga perasaan nih, kayak perempuan sensitif mungkin. Atau gimana? Ada kesusahannya nggak? Sama aja sih, nggak ada pembeda antara yang perempuan harus tidak terlalu tajam misalnya gitu dibanding enggak juga, sesuai dengan faktanya aja, karena kan kalau roasting berdasarkan fakta. Betul. Kita observasi dulu, kalau memang kira-kira yang ternyata yang perempuan banyak fakta-fakta yang lebih menggelitik dan bisa lebih kita kritik, ya berarti itu sasarannya ke beliau gitu. Jadi kesulitannya sama aja. Berarti sesuai apa yang emang terjadi ya. Iya. Tapi ngobrol-ngobrol kayak gini bisa jadi loh orang-orang ngelihat terus para menteri, ya emang Kiki tuh memenuhi semuanya gitu, kritis iya, cerdas, berani ngomong, berani speak up, nggak ada takutnya, tiba-tiba ditunjuk. Ada nggak kayak cita-citanya dulu apa sih? Kalau dulu waktu SD ditanya orang, yang lain teman-temanku jadi pengen dokter, pilot, aku pengen jadi presiden. Nah kan, iya berarti nggak heran ya. Sekarang udah nggak takut. Nggak, kebetulan Mbak Najwa Shihab lagi nyari penerusnya siapa. Waduh, aku jadi staf sus. Kan enak tuh staf sus ya kan. Kemarin juga kamu habis bikin ini juga kan, konten sama Mbak Nana ya? Iya kemarin. Semakin kamu banyak ngobrol sama dia pasti mulai nih. Semakin aku tahu resikonya gede banget. Tapi kita ngebahas ini yuk, para komedian deh, komedian. Menurut kamu komedian yang cerdas itu seperti apa? Menurut aku semua komedian cerdas. Karena tidak mudah mengolah sebuah tema yang mungkin orang bicarainnya tuh dalam konteks yang biasa, tapi sama dia diubah, di-change menjadi sebuah hiburan. Karena otak tuh pasti nggak berhenti mikir tuh. Betul. Nih tadi aku nggak berhenti mikir nih. Gitu kan. Ini lucunya di mana nih tadi kapan nih gitu.
Iya. Karena semua komedian itu cerdas. Ditambah memang yang aku tahu ya bahwa dari dulu komedi adalah menjadi sebuah wadah yang digunakan untuk menjadi tempat kritik sosial. Nah tapi kalau misalnya orang orasi demo kadang-kadang kan atau maki-maki lebih menimbulkan ketersinggungan, malah nanti di penjara. Ya kan, dituduh mencemarkan nama baik, menghina aparatur negara. Tapi dengan komedi sebenarnya bisa jadi lebih ringan, tapi pesan tersampaikan dengan baik, orang terhibur. Iya. Nah itu jadi makanya menurut aku semua komedian pasti cerdas, karena mereka bisa mengolah itu. Dan meminimalisir rasa tersinggung ya. Iya itu dia. Iya, lebih baik ditutupin dengan ketawanya. Meskipun di belakang sebel sih. Sebel, iya. Di backstage itu ajar. ada yang tersinggung nggak kayak, Kiki nih, tadi kok ngebahasnya yang itu sih gitu. Kalau beliaunya sih nggak berani ngomong ya, Iya. tapi asistennya biasanya. Yang itu di-cut ya gitu. Oh nggak boleh. Nggak peduli gitu ya. Iya, dan harus spontan juga kan, komedian tuh kan tiba-tiba dikasih bahan apa harus spontan terus kan. Uhuy. Nah itu bedanya dengan roasting. Iya. Roasting itu tidak bisa dadakan, tidak bisa disuruh tiba-tiba, jadi harus ada persiapan. Karena kan kita mengambil fakta dari orang yang kita roasting. Betul, sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan kita. Jadi nggak boleh asal-asalan ngomong, baru ngeliat baru ketemu, lu pas orangnya gini, nggak boleh. Kita observasi dulu faktanya apa. Oke, nggak boleh sembarangan ngomong ya. Nggak boleh. Berarti semua yang kita tonton nih soal Kiki Saputri ngerosting ya menteri dan siapapun itu nggak sembarangan ya, emang nggak dadakan juga, nggak spontan ya. Gitu. Harus prosesnya panjang, bahkan aku juga punya tim yang ada ngebantu aku buat apa ya, menjadi tolak ukur senior aku kayak, Bang ini udah aman belum ya? Bang gue pengen bahas ini kira-kira aman gitu. Karena kadang itu tadi takutnya kita kebablasan, kita butuh pertimbangan orang lain. Iya, pertimbangan orang lain di luar dari yang mau di roasting kan. Betul, iya. Oke. Terus kalau dari orang-orang nih ya kan, Kiki Saputri ini sering dinilai oleh banyak orang. Tapi buat Kiki Saputri sendiri pernah nggak ngevaluasi diri kayak, gue ini seperti apa ya? Gitu. Apa sih kekurangan gue nih? Udah bener atau belum ya? Apa yang gue lakuin selama ini gitu? Oh pasti, untuk ngetik balas komen aja tuh mikir dulu. Oke. Gitu, karena kan bagaimana orang di luar nilai aku gitu. Meskipun aku ngerasa ya bodo amat, setelah ini terjadi orang akan kok Kiki gitu sih sekarang, kok Kiki gini. Tapi aku pertimbangan adalah ini nyakitin atau enggak, ini udah pas belum porsinya, tepat nggak yang aku utarain, biasanya lebih kayak gitu. Dampaknya seperti apa nantinya? Betul. Ya? Atau kalau ada yang kritik misalnya kayak, Kak Kiki kamu gini-gini deh, coba deh. Terus aku mikir emang iya ya apa yang diomongin, pasti ada kayak gitu. Tapi enggak, ternyata itu mah cuman keinginan mereka, bukan keinginan aku. Oke. Gitu. Berarti kalau misalnya sahabat Talks nih pengen tahu sisi dari Kiki Saputri yang dimunculkan di layar kaca sama Kiki Saputri di balik layar kaca tuh aslinya seperti apa? Sama atau enggak? Kalau apa ya? Kayaknya sama-sama aja sih. Cuman yang paling beda adalah gini, kalau orang lihat aku kayak di TV misalnya, beda saat roasting ya. Kalau di TV, petakilan wah gitu kan, kayak nggak tahu malu jadi keset segala macam biasa. Tapi sometimes ada sisi yang ketika orang ketemu, ih lu bisa serius juga ternyata. Iya. Gitu. Nih kayak aku sekarang nih kayak, aku tuh nanya terus sama gini, ini bukan Kiki. Ini siapa ini? Kadang orang lupa gitu, karena kan dulu aku pernah jadi guru dan aku wanita dewasa di atas usia 25 tahun. Iya. Tetap ada gitu. Ya, tapi ya kalau aku lagi roasting juga ini sisi Kiki yang ini nih yang gitu. Tapi aku tidak pernah berusaha menjadi orang lain. Makanya aku nggak mau punya second account. Masa sih? Adanya close friend. Karena banyak teman-teman kita di entertain kayak gitu. Di apa ya, Instagram utamanya kan kayak kuat tough gitu pokoknya. Terus tapi di second account jangan capek. Banyak yang kayak gitu. Tapi aku penasaran deh, kayak kalau misalnya dari kehidupan aku pribadi kan, aku kan membangun image ya, maksudnya ya sama mungkin, cuman bedanya aku lebih yang kayak wah apa adanya, ya mau ngapain. Yang disaring mungkin tidak menyakitkan orang. Jadi apapun bagaimana aku menjalani hidup tuh nggak aku tutupin gitu ke orang-orang biar ngelihat aslinya seperti apa. Tapi kalau misalnya ngebangun image atau nggak pesona seorang Kiki Saputri sendiri itu dibikin kah atau gue pengen dinilai sama orang-orang yang berani ngomong, yang kritis, atau dengan sendiri emang tiba-tiba kayak gini aja?
Aku justru setuju sama kamu karena aku juga kayak gitu. Dulu waktu awal kan orang ini menyukai Kiki dengan 3 versi yang berbeda. Pertama sebagai seorang stand up comedian atau roasting pejabat yang disosok sebagai komika cerdas, intelektual, berpengetahuan luas. Hei, mau kemana? Mau kemana? Itu kan pandangan orang. Gitu. Iya. Ada yang suka dari film. Film Imperfect kalau kamu nonton. Iya, aku nonton. Jadi Neti. Iya. Yang apa kerjanya nggak usah disebutin di sini. Gitu. Kan itu personanya gitu kan. Ada juga yang teman-teman dekat yang mungkin tahu dulu aku guru, dulu aku apa gitu. Jadi ada 3 circle sebenarnya. Dan kalau misalnya kita menuin satu ekspektasi circle yang ini itu nyiksa diri. Iya, betul. Kadang kita pengen pinter, kadang kita pengen gila di sosial media yang kita punya. Makanya aku mah kalau misalnya aku foto ya pengen lah sekali-kali kelihatan seksi meskipun nggak kelihatan ya. Tapi kan pengen gitu loh ya sekali-kali. Iya. Ngapain sih Ki begini-begini gitu. Kadang-kadang kayak udah lu roasting pejabat aja, lu fokus aja lah gitu kadang-kadang. Aku pernah tuh ngeliat Om Andre ya. Yang kamu lagi liburan di mana gitu, iya kan? Kamu dibilang ngapain sih gitu ya? Tapi kalau itu kan bercandaan, mereka kan emang suka meniru gaya foto aku kayak Bang Surya suka gini, gaya foto. Itu ikonik banget, jadi sekarang mereka tuh mantau IG aku buat dijadiin bahan, tapi aku seneng gitu. Tapi kalau kayak netizen, misalnya kalau aku lagi upload yang serius, apaan sih Ki lu mah ngelawak aja nggak sok-sok pinter deh lu, ada yang kayak gitu. Nah aku ngerasa mereka tuh lupa kalau kita ini manusia gitu. Betul. Yang juga bisa ngerasa, yang juga bisa pengen kayak kalian semua berbuat kesalahan, berbuat sesuatu yang wah gila gitu kan. Jadi kadang nyiksa diri kalau kita harus memenuhi satu ekspektasi pada beberapa orang doang, padahal kita punya beberapa kepribadian. Betul. Gila ya. Tapi kalau misalnya dengar cerita kamu tadi, ada nggak yang pengen kamu improve dari diri kamu sendiri atau pengen kamu ubah setelah yang tadi banyak komentar, ngapain sih lo kayak gini, ngapain sih kayak gitu, tiba-tiba oh gue harus ngikutin nih, gue ubah kali ya gitu. Apa ya yang pengen aku improve ya? Gak ada sih. Nggak ada ya? Aku di entertain kagak punya target tau. Let it flow berarti. Iya, kayak ya udah ya Tuhan membawaku ke sini, ayo main film, ayo ini ayo gitu. Jadi nggak ada. Ya tapi yang paling penting kalau buat aku yang selalu aku pegang adalah kita diciptakan bukan untuk menyenangkan banyak orang. Betul. Tapi untuk bermanfaat bagi orang banyak. Itu aja. Gila. Ini boleh dipotong-potong untuk TikTok nanti, ya? Iya. Tapi kalau bisa cepat jeder gitu. Aduh, kita ngobrolin tadi tentang menteri udah ya kan, tentang Kiki Saputri, mengenal Kiki sahabat saya ini ya sudah juga. Aku pengen ngebahas soal yang lagi heboh. Apa tuh? Yang lagi ramai soal KDRT. Tanpa menyudut ya. Kenikmatan dalam rumah tangga. Oh, itu yang saya maksud. Iya, karena bisa 2 sisi itu. Betul. Aku pengen tahu dari sisi kamunya. Kita bahas kamu aja ya. Bina, sahabat saya ini apakah punya pengalaman? Ya belum, tapi ya maksudnya pengalaman. Pacaran mungkin kan? Ya, juga ada yang abusive ya. Betul gitu. Kamu untuk menanggapi untuk di luar sana pasangan-pasangan yang ngalamin, kamu punya nggak? Betul. Tadi aku bahas kalau KDRT ada 2 sisi, ada kekerasan, ada kenikmatan. Kadang-kadang sebuah tamparan, sebuah jambak kan menjadi kenikmatan, menjadi kekerasan. Betul. Ya kan? tergantung situasi kondisi dan kencang atau tidaknya tarikan gitu kan. Betul. Nah, gitu. Gitu. Tapi kalau kekerasan dalam rumah tangga itu udah big no banget. Dulu aku pernah bodoh. Aku pernah pacaran dan kena physical abusive, jadi kayak cemburunya berlebihan, ternyata dia temperamen, aku ditampar gitu, diturunin di jalan. Jadi dan waktu itu aku ngerasa kayaknya gue ngelakuin ini karena gue salah. Oh iya, pada saat itu Pada saat itu, aku rasa itu karena salahnya aku. Nah itu akhirnya karena punya pasangan yang manipulatif, ya kita jadi korban kan. Dan menurut aku kita cewek-cewek juga harus punya punya kecerdasan intelektual maupun emosional, dan kita harus tahu kelayakan diri kita tuh, kita nggak pantas diperlakukan seperti itu. Bahkan kalau pikir ayah gue aja yang ngasih gue makan nggak pernah ngelakuin itu ke gue, lu siapa baru datang di hidup gue, berani kayak gitu, tapi lu cuma morotin harta gue doang, ngapain?
Ini buat mantan aku ya. Iya. Mantan aku. Duh mantannya, berarti kamu punya pengalaman yang seperti itu juga ya? Punya. Setelah akhirnya kamu lepas, kamu sadar ternyata oh dulu tuh gue sebegitunya ya, tertutup oleh rasa cinta mungkin. Untung aku sadarnya cepet loh waktu itu. Apa yang bikin kamu sadar? Iya karena aku rasa ternyata gue tidak layak untuk laki-laki diperlakukan dengan baik. Iya betul. Dulu aku tuh hampir ngerasa gila gue ternyata cukup pintar ya untuk lepas dari toxic relationship selama 2 tahun. Digamparin 2 tahun. 2 tahun cukup lama loh ya. Jadi dari awal bulan pertama, bulan kedua itu udah ditunjukin atau akhir-akhir aja? 6 bulan awal enggak gitu. Okay. Baru pas udah cinta, udah bucin, mulai merasa memiliki gitu baru dia keluar. Tapi pengalaman aku sih belum ada pengalaman seperti itu. Atau kalau mungkin toxic relationship kamu belum ada. Kalau toxic friendship udah ada. Iya, nah kalau soal KDRT gitu aku belum punya pengalaman kayak kamu juga gitu ya. Cuman dari pengalaman teman-teman yang bisa aku ambil, mereka itu ketika lagi disakitin secara fisik, Aku mental. disakitin gitu, disakitin. Oh gitu. Oh iya disakitin. Disakitin secara fisik, mental gitu ya. Mereka ngerasa kayak oh sebegitu cintanya pasangan gue sampai Ngelindungin gue segitunya. betul. Itu dia manipulatif kan. Iya, aku gak suka, aku cemburu sama dia. Gila dia cinta banget sama gue. Itu Ya kan? emang ciri-ciri toxic relationship itulah kita tidak tahu mana yang benar mana yang salah. Betul. Gitu. Aduh ya ampun. Kalau kamu tipe pasangan yang mudah memaafkan atau dendaman kah mungkin? Aku kalau misalnya lagi bucin-bucin ya biasanya tuh aku punya taraf limit. Limit saldo. Wah, habis duitnya. Kalau saldo udah habis baru enggak. Limit kesabaran kalau misalnya aku itu bodohnya aku ya. Padahal semua sahabat bilang lu ngapain sih sama dia, lu cuma dimanfaatin, lu cuman ya Allah lu disakitin doang. Tapi kalau aku masih sayang aku kan terus sampai bener-bener kayak udah kosong, mati rasa, baru tuh udah pergi goodbye. Gitu. Tapi jelek kan nggak boleh, kita artinya nggak sayang sama diri kita sendiri karena sampai di batas terakhir gitu. Iya. Makanya banyak yang bilang kalau bisa sih ya sayangin diri sendiri dulu ya baru Itu sayang dia. sama orang lain. Tapi makasih juga buat sahabatnya Kiki Saputri mau maksudnya menyadarkan Kiki ya pada saat itu kayaknya lu salah deh, lu udah di tahap yang emang udah keterlaluan deh. Betul, iya. Gitu. Tapi kadang kita buta. Iya, nggak percaya tuh sahabat mau ngomong apa kayak kok diem gitu. Iya, enggak aku udah ada kok baiknya. Dia antar jemput aku. Iya, Tapi siapa yang beli bensin? Siapa yang beli bensin? Aku. Tapi mungkin boleh dong sharing-sharing dikit. Mungkin ada sahabat Daihatsu yang pengen tahu yang belum pernah Kiki Saputri ceritakan di media-media lain ya kan. Turning point dalam Kiki Saputri ini menjalani hidup dan berkarir. Ada nggak yang pengen Kiki Saputri ceritain? Mungkin ini adalah cerita yang baru di sini aku ceritain. Tisu. Biasanya itu begitu. Enggak. Ada nggak sih? Gini, ini hal yang menakjubkan. Makanya semenjak kejadian itu aku percaya sama kekuatan mimpi dan doa gitu. Karena seperti aku bilang tadi, aku sempat pengen punya cita-cita jadi presiden waktu SD. Ketika beranjak ke SMP, SMA, menyadari bahwa jadi presiden itu tidak semudah itu, bebannya berat. Kayaknya ada pekerjaan yang masuk di pemerintahan. Pokoknya aku tuh pengen banget kerja di gedung DPR MPR. Oke. Pengen banget. Kalau ngelewatin ke Senayan tuh kayak ada gedung berbentuk hijau-hijau tuh kayak gue harus kerja di sini suatu saat nanti. Sampainya aku lulus SMA, aku ngambil jurusan kuliah kan. Terus ikut tes SNMPTN, aku bilang sama orang tua aku mau ngambil jurusan ilmu politik. FISIP, sosial dan ilmu politik. Orang tua aku bilang, katakan tidak pada FISIP gitu. Siap. Gitu kata, karena kenapa? Politik tuh kejam. Apalagi perempuan nanti kamu banyak musuhnya bla 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 bla. Cewek paling aman jadi guru. Karena kalau guru itu jam 3 sore udah pulang ke rumah. Kalau muridnya libur 2 minggu, kamu juga ikutan libur. Iya betul. Akhirnya aku belok lah. Menjadi guru? Jadi guru kan. Wah, oke. Terus? Tapi aku nggak pernah ngubur mimpi itu. Akhirnya makanya aku jadi guru bahasa Indonesia. Karena di bahasa Indonesia itu ada pelajaran debat. Ada pelajaran pidato yang mungkin nggak jauh-jauh yang dilakukan oleh para politikus kita. Lagi-lagi. Iya, debat, pidato kan. Gitu aja kan kerjanya kan. Terus jadi kayaknya setidaknya aku masih bisa. Misal nggak boleh bertanya. Sisanya aku masih bisa lah gitu. Dan ternyata hidup membawaku ke batal nikah, ketika jadi guru, terus kemudian aku jadi stand up komedian, dilalah jadi roasting. Jadi roaster yang merosting pejabat-pejabat.
Dan aku diundang sama salah satu stasiun televisi buat punya acara di gedung DPR MPR. Wow. Mewawancarai para ketua gitu-gitu berkunjung. Waktu itu aku masih naik motor. Pas aku turun dari motor, aku tek gitu di hati aku ngeliat kayak, wah gila. Dulu cita-cita gue kerja di gedung ini. Iya. Entah mau Aduh jadi, aku merinding sumpah. iya, mau jadi anggota, ibu kantin kan gak ada yang tahu. Yang penting kerja di sini. Iya. Bilangnya Yang penting di gedung ini. Iya, gitu di gedung ya. ini gitu. Ternyata hari itu aku datang ke situ hampir setiap hari buat syuting mewawancarai anggota ketua wakil DPR MPR. Keren dan disaksikan para orang-orang hebat ya. Kamu sadar nggak kalau misalnya nggak sembarangan orang bisa masuk ke situ, apalagi yang kamu lakukan itu loh? Itu dia, kayak orang lain datang, Pak, mana KTP-nya? Pas datang, oh Mbak Kiki, masuk. Ih keren. Nggak pakai vaksin ini Kan dulu belum ya? pandemi waktu Oh itu. belum ya? Acara waktu itu kan 2000, after viral roasting menteri-menteri kan, terus ada acara 2019 kan belum ada COVID. Iya, iya, iya. Aku kayak nggak nyangka, terima kasih pesugihan aku berhasil. Keren loh dia nih. Gila. Tapi bener kata kamu ya, aku nggak tahu nih aku mau ke depannya mau kayak gimana ya, jalanin aja. Ini kali yang kamu maksud tiba-tiba dari kesini ke sini, dari kesini terus ke sini gitu ya. Tapi itu tadi jalannya bener. Iya. Dan kita kan punya pakem dalam hidup, kita punya hal-hal yang kita percayai, apa yang kita gunakan buat hidup kita kan. Kalau kamu kan tadi bilang tidak mau menyakiti orang, Iya. itu hanya karena kamu tidak menyakiti orang meskipun kamu disakitin ya. Tapi kamu akhirnya membawa kamu di titik ini. Iya. Terus. Kan membawa kamu di titik ini. Iya. Selalu Sedih banget kayaknya nih. Jadi waktu itu pas kamu ditikung tuh kamu tahu gak sih? Jadi bumper lagi. Oke, kalau ngebahas tadi kan udah progres kamu dari titik sini ke sini dan ke sini, dari seorang guru tiba-tiba menjadi seorang Kiki Saputri yang sekarang. Pernah nggak ada di titik yang paling terendah banget? Terus gimana cara kamu bisa bangkit? Mungkin kan ada yang sampai sekarang gue gini-gini aja lagi nih. Aku kalau titik terendah aku udah lupa ya. Keren banget. Karena kayaknya udah jauh sih. Asik. Enggak, tapi momen yang membuat aku harus apa ya, bisa menjaga diri untuk tetap profesional. Dikala sedih melanda, mungkin kan setiap orang pasti punya permasalahan hidupnya masing-masing, itu ada. Waktu aku lagi momen roasting Pak Anies Baswedan. Oke. Aku lagi roasting beliau, yang itu viral banget. Aku tahu itu. Orang nggak tahu kan di belakang itu ada kejadian apa. Iya. Mungkin sebelum itu. Saat itu aku baru aja kehilangan uang 2,5 M. Hah? M-nya miliar ya, bukan. Iya, ember. Iya. Kenapa? Tapi kenapa? Boleh nggak diceritain sedikit aja bagian itunya? Karena gagal ikut trading. Serius? Serius. Lost, duitnya lost. Mengafiliator aja. Itu juga sebuah pengalaman ya. Itu sebuah pengalaman. Waktu itu gue gak mau buka aja karena gue ya udahlah gitu kan, kayak udah malu juga kayak 2,5 M loh. 2,5 M loh, itu gede banget loh. Itu lagi nangis, bener-bener kayak anjir uang gue hilang. Iya. Kan emang jiwa judi itu gitu ya. Baru untung 1 juta langsung mau naruh banyak gitu. Iya, Semua iya. harta gono gini gue taruh di situ. Gitu. Tapi alhamdulillah berkat Daihatsu ngundang udah keganti kemarin. Keren banget. Keren banget. Jadi gue kasih ban ke Daihatsu kan. Kasiannya Kiki ya gitu. Jadi kita kasih job lagi ya. Bener. Terus jadi gimana tadi setelah itu kan di belakangnya? Nyesek banget dong Kak, yang nggak kecil, kita syuting dari pagi hingga pagi gitu kan, kayak tiba-tiba lost gitu aja. Terus tapi harus being profesional karena orang nggak mau tahu lu lagi ngalamin apa gitu. Ya nangis, terus pas lagi saatnya tampil dang keluar ya nangis lagi. Itu sih titik aku yang kayak gokil sih, lu bisa ngelewatin ini sih. Apa kira-kira yang bisa yang ngebantu kamu ngebangun rasa kayak oke, gue harus kerja dulu deh, ntar dulu deh hapus air mata terus lu manggung, itu apa? Tapi aku dari dulu emang selalu kayak gitu sih Kak. Aku berusaha mungkin, kan aku tahu ya mencapai titik ini di entertain tuh nggak mudah. Banyak banget orang atau teman-teman aku di stand up comedian yang pengen juga ngerasain kayak aku. Sehingga aku rasa kalau misalnya udah dapetinnya susah, terus hanya karena lu tidak profesional lu jadi kehilangan semuanya, sayang banget gitu. Gila, keren banget. Jadi makanya aku harus bisa memisahkan antara urusan pribadi dengan profesional, dan itu sering banget terjadi, kayak berantem sama pacar, ngeliat pacar selingkuh, tapi aku tetap stand up gitu, kayak
udah biasa sih buat aku. Iya, iya. Dan nggak, ya maksudnya semoga sahabat-sahabat Daihatsu bisa ya yang sekarang lagi banyak masalah mungkin atau masalahnya sama juga nih, kehilangan uang besar pas nonton ini, duit gue hilangnya nggak sebesar Kiki ternyata ya. Banyak juga pengalaman-pengalaman seperti itu, harus tetap jalanin hidup ya, harus tetap semangat. Ngomongin soal sahabat nih, ada nggak sih sosok sahabat yang sangat berarti atau berkesan atau banyak menjadi salah satu support system terbaik untuk Kiki ngejalanin hidup? Ada, pasti aku punya sahabat sejati, orang tuaku. Oh keren. Itu sih karena nggak akan bisa Kiki Saputri titik ini kalau nggak ada support mereka. Support orang tua kan paling penting gitu. Mereka menjadi army pertama ketika ada orang yang ngehujat aku. Kayak ayahku, mamaku tuh main Instagram cuma buat balas-balasin komen netizen. Iya kan? Jadi kalau misalnya ada yang ngata-ngatain aku nih, tau-tau baru balas udah ada muncul tuh Instagram bapakku. Jangan ngomong sembarangan kamu tuh nggak tahu apa-apa, itu komedi doang gitu kayak. Jadi kayak ya kalau sahabat yang di luar keluarga ada juga gitu. Tapi dia lebih banyak mendukung aku soal percintaan karena dia selalu bilang gini, lu percuma kuliah jadi guru, lu percuma lu roasting pejabat pintar, kalau soal cinta lu gitu. Jadi selalu dia ada tuh di situ. Kayak bahkan aku inget makanya sekarang aku selalu akan nurut kata-katanya dia karena kejadian kayak waktu itu aku disakitin sama mantanku berkali-kali, kan pasti curhatnya ke sahabat dong ya kan. Terus dia bilang awalnya kayak dia coba nguatin, kedua ketika dia wah ini berarti emang orangnya nggak benar, terus dia bilang tapi aku masih maafin mantanku, aku masih balikan lagi, sampai dia ngeluarin kalimat kayak gini, Teh, gue sayang banget sama lu, gue akan support apapun yang lu lakuin, apapun keputusan lu yang lu pilih, tapi lu inget kata-kata gue, kalau lu balik sama dia, lu akan nangis lagi, tapi ketika lu nangis lagi, gue akan tetap ada buat lu. Keren kayak aku, itu sih yang paling penting kan sahabat gitu ya. Kadang-kadang kita tuh nggak pengen dinasehatin. Kadang-kadang kita pengen cuman kita salah tapi kita datang lagi, tapi dia cuma kayak ya udah terus gimana, tapi dia nggak yang lu sih gue bilang sih gitu. Kadang-kadang kita nggak butuh itu. Iya benar untuk tetap selalu ada ya. Iya, dan menjadi kenapa kehilangan sahabat? Enggak. Atau sahabat yang kehilangan kamu. Tapi arti sahabat menurut Kiki Saputri itu apa sih? Sahabat adalah orang atau tempat dimana kita nggak pernah ngerasa takut menjadi diri kita sendiri, kita nggak pernah takut dijudge atas apa yang kita lakukan, meskipun itu salah. Dan menurut aku sahabat adalah orang yang nggak perlu kita mengerti, karena kalau dia sahabat dia pasti akan mengerti. Iya. Keren banget. Gokil juga gue. Gokil loh. Keren banget. Hebat loh dia nih. Gak sia-sia Daihatsu ngundang saya hari ini. Iya benar. Karena kalau misalnya aku bisa sharing sedikit pengalaman, kadang kalau kita lagi kerja kayak gini ya, kita lagi kerja gini ketemu banyak orang, kadang kita tuh bisa menjadi bukan diri sendiri. Benar atau enggak? Kita masih berusaha untuk bagaimana caranya agar disukain sama mereka-mereka ini nih. Pasti. Dan para penonton mungkin, atau bos, atasan, dan lain-lain. Tapi ya untuk sahabat sendiri, kita nggak berusaha sama sekali untuk lu suka sama gue dong, gitu-gitu. Kita bebas gitu ya. Ya keren banget sih, gila sahabat. Mau nanya yang satu hal lagi nih, goals buat Kiki Saputri apa untuk hidup nih yang mungkin belum kesampaian atau akan terjadi nanti kalau Kiki Saputri ngebayangin 5 atau 10 tahun lagi. Kamu ngeliat seorang Kiki nih lagi ngapain? Itu kan jarak jauhnya, jarak dekatnya. keinginan jauhnya. Jarak dekatnya nikah. Kan belum kesampaian. Iya kan, aku sampai umroh loh buat minta kemantapan hati. Ya tapi kalau ya balik lagi aku nggak punya, tidak ada keinginan yang pasti 2 tahun ke depan aku harus jadi caleg, aku harus jadi aktris terbaik, itu nggak ada sama sekali. Ya itu udah jalanin aja selama tidak menyakiti orang lain, selama bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan selama jasa aku sebagai penghibur, sebagai stand-up komedian bisa terus bermanfaat bagi orang, ya semoga aku terus bisa kepake. Iya, bisa berkarya ya terus-terusan ya. Dan kita nggak tahu nih nanti mungkin Kiki Saputri punya lagu tentang menteri mungkin. Wow. Boleh ya.
Iya kan? Bapak Menteri, I love you so much. Tapi Ali Taher. Iya kan? Bisa jadi loh. Iya, Setelah bener, ini iya, ada mau bener, bikinin lagu, bisa boleh, lewat boleh. Kiki Saputri. Modelnya saya nggak apa-apa ya. Oh iya benar, jangan kan? aku modelnya, aku di belakang aja. Jangan. Aku model bersama para pejabat-pejabat ini. Oh, cocok. Nah, takut. Ya udah deh, sahabat Daihatsu, terima kasih banyak udah dengerin nih sahabat aku ngobrol-ngobrol ya tentang kisah hidupnya. Dan juga kita juga nunggu karya-karya selanjutnya seperti apa. Amin. Pokoknya terima kasih udah nonton kita, terima kasih juga Kiki Saputri. Makasih Kak Erika, udah mau makasih datang ke Daihatsu. sini. Oke, kalau gitu kita tunggu aja nanti siapa lagi sih yang akan duduk bersama aku, sahabat-sahabat aku yang lainnya, bersama aku Erika Karlina di Sahabat Talks. Bye. Kamu nggak butuh asisten gitu nanti buat di sini nanti? Oh ya, boleh. Aku berdiri aja nggak apa-apa, sejam berdiri kuat aku. Roknya segini ya? Iya.